Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh. Ila hadratil muallif Burhanul Islam Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, pagi hari ini kita akan membahas tentang ta'zimul ilmi, ta'zimul muallim. Dalam syair yang akan kita baca berikutnya. Ada relasi ya, relasi yang penting dan harus dijaga karena tentang jasa. Kalau kita ngomong tentang balas jasa, sebetulnya kepada guru itu jasanya bukan tamwilul ilmi, menguangkan atau memberikan nilai ekonomi terhadap pengetahuannya. Kalau kita bicara secara spesifik tentang ilmu agama misalnya, karena sebenarnya ilmu agama itu tidak diproduksi oleh manusia, sebagaimana juga bisa kita katakan ilmu apapun itu tidak benar-benar diproduksi oleh manusia. Bahwa kita ini hanya sebagai perantara saja. Ya, sebagai speaker, sebagai interpreter gitu. Sehingga penghargaan itu adalah tentang luang waktu yang disediakan oleh seseorang untuk menjadi fasilitator. Jangankan ilmu agama ya. Kita tahu bahwa trennya bekerja atau menemukan kesempatan bekerja itu jauh lebih besar bagi mereka yang punya latar belakang pendidikan formal ketimbang yang tidak. Sehingga orang yang punya pengetahuan, apalagi secara formalitas itu ada validitasnya ya, ada ijazahnya gitu. Ya, apalagi ijazahnya asli gitu ya. Gak perlu ditanya-tanya gitu. Nah, itu kan akan lebih mudah ya untuk mencari nafkah. Berarti kalau seseorang itu bisa dipermudah jalan hidupnya, maka orang yang mempermudah jalan hidup dia itu mestinya diberikan porsi penghormatan. Sehingga Imam Ali itu mengatakan, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Kalau dalam konteks huruf saja, kita bisa nulis itu kan karena ada yang mau ngajarin kita. Ya, coba tulis namamu. Nulis nama aja nggak bisa, ya pekerjaan kita tentu akan berbeda dengan mereka yang bisa menulis namanya. Apalagi kalau yang dimaksud oleh Imam Ali itu Al-Quran misalnya. Sebab Al-Quran itu likulli harfin asyra hasanat. Kita kenal huruf alif saja Pak, atau huruf ba. Kita ketika membaca bismillah, kita baru ngomong bi saja itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Maka siapa yang paling berhak untuk kita ucapkan terima kasih kepadanya? Maka guru kita yang ngajari kita itu. Nah, prinsipnya orang-orang zaman dulu guru Quran itu disebut dengan guru balungan gitu ya. Kalau bahasa Madura itu begitu. Jadi itu yang memang basisnya luar biasa. Makanya Nabi membranding guru Quran itu Pak dengan mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu.
Cuman banyak orang nggak ngejer ini, ya kan? Padahal sekelas Grand Sheikh Al-Azhar itu, ya, Syekh Ahmad Thayyib itu mengatakan setelah beliau selesai mengajar dan menjadi bertugas sebagai Grand Sheikh, beliau akan kembali untuk mengajar Al-Quran lagi. Ya. Maka kalau panjenengan di rumah kok ada anak tetangga pengen ngaji, jenengan bisa bacaan Qurannya bagus, open house saja. Diniati supaya punya peluang termasuk dalam kategori manusia terbaik seperti yang disampaikan oleh Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, nanti itu ada penjelasan ke sana ya. Bahkan kata Imam Ali, insya'a ba'ah wa insya'a istaraqqa wa insya'a a'taqa. Karena saya sudah menjadi budak dari guru saya, maka silahkan guru saya itu mau memperlakukan saya seperti apa. Mau memerdekakan, mau menjual, silahkan. Wa qad unshidtu fi dzalika syi'ran. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Kata Syekh Sarnuji. Kalau menurut saya yang paling berhak dan paling benar untuk mendapatkan penghormatan itu adalah pendidik kita, guru kita, muallim kita. Wa aujabahu, dan yang paling wajib hifzan untuk dijaga haknya ala kulli muslimin. Makanya kalau ada guru yang ya, apalagi guru itu apalagi honorer gitu kan, itu kayak Masya Allah. Faktanya sekarang ini kan guru itu karena dianggap sebagai profesi, pada akhirnya apa? Pada akhirnya banyak orang kaya yang bikin lembaga pendidikan. Mereka tidak punya basis pendidikan, punya basis ekonomi saja. Guru-guru itu posisinya bukan menjadi guru, tapi menjadi karyawan dari orang kaya itu. Sehingga tidak sedikit orang-orang kaya itu bikin sekolah-sekolah bagus, bahkan skala internasional. Penghasilan dari SPP dan lain sebagainya memperkaya pemiliknya. Tapi guru-gurunya semakin menderita. Karena beban kerja semakin tinggi, internasionalisasi tuntutannya. Maka ini pengalaman saya ketemu sama ownernya. Guru-guru yang ada di sekolahnya tiba-tiba hilang 6 orang. Kenapa? Kemana mereka? Ya mereka ikut CPNS lah. Karena lebih jelas gitu kan. Ya. Mungkin di antara kita dulu begitu. Saya pun begitu. Begitu mau selesai kuliah mencoba untuk melamar. Wah ini sekolahnya yang datang itu anak-anak orang kaya, ya barangkali bisa memberikan apresiasi yang layak gitu. Tidak ternyata. Yang kaya makin kaya, ya gurunya tetap menderita begitu. Sehingga dalam hal ini guru itu menjadi tidak terhormat bahkan. Ya. Sayangnya itu seringkali bukan hanya di lembaga pendidikan umum, Pak. Bahkan di pesantren pun terjadi. Ya. Di pesantren itu terjadi. Guru yang hampir 24 jam ngopeni santri, itu kadang buat beli pampers anaknya saja itu, susu anaknya saja itu enggak kuat. Sedangkan pemilik fasilitas sarprasnya itu bisa gonta-ganti mobil mewah. Itu makanya dalam sebuah
pernyataan seorang ahli pendidikan. Saya ikut ngobrol di situ ketika dia tahu tentang gaji asatid di pesantren yang kadang sebulan tidak lebih dari 300.000, 400.000. Zolimnya luar biasa. Siapa pelakunya? Kiainya. Gitu kan. Iya, karena tidak memberikan kelayakan kepada guru-gurunya. Itu terjadi, itu fakta. Kiainya ngapain? Ya kiainya flexing lah. Flexing bahwa dia kiai gitu kan. Nah, itu banyak. Suruh baca kitab ya nggak bisa, suruh ngajar nahwu ya nggak bisa, emang nggak punya itu. Karena dia generasi kedua, ya. Masih kedua, bukan perintis dia. Pewaris, ya. Oh, namanya Gus ya. Iya. Masya Allah. Laqad haqqa, maka sungguh benar. Sudah sangat pantas menjadi hak. Ayyuhda ilaihi karamatan, untuk memberikan hadiah kepada guru itu karamatan karena penghormatan, bentuk penghormatan. Kenapa dihormati? Li ta'limi harfin wahidin, yang sudah mengajari satu huruf, alfu dirhamin. Ya. Apa yang pantas untuk diberikan? 1.000 dirham per satu huruf. Ya. Ini sebuah ungkapan ya, yang kalau kita mau renungkan betul, ya betul loh. Manusia itu kan semakin terdidik, ini konsep idealnya gitu ya. Manusia itu semakin terdidik kan semakin berharga ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka value yang didapatkan oleh seseorang itu sebenarnya kan tidak bisa diuangkan. Ketika misalnya kita dianggap sebagai orang yang berpendidikan, orang yang layak dihormati. Bikin semua orang yang ketemu sama kita menghormati kita itu kan kadang nggak bisa kita duiti, ya kan? Hormati saya, kasih duit. Oh, kowe iki sapa, ya kan? Bisa saja begitu. Kok ada orang yang menghormati kita tanpa kita minta? Ada semacam dorongan dari dirinya sendiri menghormat. Loh itu kan nggak bisa diuangkan, iya kan? Nggak bisa diuangkan. Lalu pertanyaannya, siapa yang membuat kita punya kehormatan seperti itu? Ya karena guru itu. Nah seperti analogi yang saya contohkan tadi. Ada orang kaya bangun sekolah, bangun gedung. Ya toh? Ada kiai generasi kedua gitu ya. Bangun punya sarpras. Tapi Masya Allah tidak ada tenaga pengajarnya. Hah? Mati. Ada itu dekat sini kan, kesana dikit lah gitu ya. Dulu di situ dikenal sebagai kampung santri. Ya, jenengan orang-orang dekat sini pasti tahu. Di Sleman ini yang disebut dengan kampung santri itu di mana? Dulu puluhan santrennya. Sekarang hanya enggak sampai 10 lah mungkin yang masih eksis. Kalau saya tanya kepada teman-teman yang asal situ, kenapa? Karena generasi berikutnya tidak bisa melanjutkan lagi pengetahuan generasi sebelumnya. Kalaupun tersisa, apa yang tersisa? Bangunannya saja. Gitu ya. Makanya kalau ada pesantren kok kiainya masih mau ngopeni, enggak usah sering-sering, seminggu 3 kali aja kok dia mau ngisi ngaji santri ya. Itu luar biasa. Mung sakniki angel. Sekarang ini trennya di pesantren itu adalah buka cabang. Sebanyak-banyaknya untuk ini tentang apa? Politik popularitas. Semakin banyak cabangnya itu dianggap semakin besar pesantrennya. Padahal kalau sudah masuk ke dalam, waduh manajemennya hancur. Ya, amburadul. Ya, karena mereka juga nggak belajar manajemen itu. Ya. Bahkan pembulian itu semakin banyak karena apa? Karena manajemen itu. Ya. Misalnya rata-rata yang menjadi musyrif itu cuttingnya misalnya. Ya. Oh itu bisa-bisa emosi dikit hajar adik tingkatnya. Ya. Kenapa? Ya karena tidak
tidak dipersiapkan. Kalau dipersiapkan kan ada pendidikan, ada tes psikologi dulu nih pantas tidak. Jangan-jangan orangnya temperamen ya kan. Oh, disuruh dikit nggak bangun dikit diambil air diguyur gitu kan. Oh ya konflik sama wali. Lama-lama akan keluar dari situ. Ya kan? Dan itu banyak itu kejadian seperti itu. Jadi guru itu punya posisi yang strategis, punya bargaining power sebetulnya. Hanya saja pada fakta di lapangan itu bisa tidak seideal itu. Nah sekarang begini, kita ambil pelajaran dari syair ini dan makolahnya Imam Ali. Kalau guru itu posisinya sedemikian strategis, maka pada akhirnya satu, kita harus pilih guru yang memang benar-benar punya kualifikasi guru. Karena konsekuensinya kalau kita sudah menganggap si fulan sebagai guru kita harus takzim sama dia. Iya kan? Maka jangan sampai salah kita memberikan penghormatan kepada orang yang salah. Yang tidak punya kualifikasi untuk ditakzimi. Oh ternyata perilaku moralnya minus misalnya. Padahal kita sudah terlanjur berguru sama dia. Ya kan? Jangankan berguru kalau dalam kayaknya di sini kan. Oh di Alalah, kitab yang lebih tipis lagi dari sini. Itu dikatakan jangankan mencari guru, cari teman saja. Itu kita riset dulu. Ya. Wa in kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Kalau kamu masuk dalam komunitas baru, maka dekatlah sama yang terbaik di antara mereka. Lah untuk tahu yang terbaik di antara mereka gimana caranya? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Lihat circle-nya. Wah ini kacau semua. Oh berarti leadernya mesti juga kacau. Kenapa? Karena leadernya itulah yang kemudian membentuk karakter orang di sekitarnya itu. Itu baru teman loh. Apalagi guru. Ya kan? Makanya profiling lulusan, manajemen. Kalau kita mau memondokkan anak, bahkan mengkuliahkan anak. Itu penting sekali mencari profil dari lembaga pendidikan yang hendak dituju itu. Bagaimana pendidiknya, bagaimana. Tanya dulu kita. Bahkan sekarang ada namanya tracer alumni gitu kan. Tracer alumni itu bagian dari bahwa oh ini alumninya jadi, oh berarti rumahnya itu fasilitasnya bagus, rumah pendidikannya. Gitu ya. Yang pertama apa tadi? Jangan sampai kita berguru kepada orang yang tidak punya kualifikasi keguruan. Itu ya. Yang kedua jangan sampai kita gampang-gampang menjadikan seseorang sebagai guru. Ya, jangan sampai. Sebab apa? Sebab konsekuensinya seperti tadi itu. Sekarang kan tren nih, baru orang ketemu di Instagram, gak pernah ketemu langsung, hanya nonton videonya saja. Itu dia bisa mengglorifikasi lebih daripada orang yang mentaklimnya secara langsung. Contoh sederhana nih. Misalnya saya temukan seseorang yang kawan lah gitu ya. Dia ini kepada orang yang ngajari wudhu, ngajari iqra sampai dia bisa ngaji lancar, sholat bisa. Itu manggilnya Pak Le, Pak D aja. Tapi begitu ketemu sama ustadz influencer, wah guru mulia Pak. Nggak pernah ketemu loh. Padahal yang namanya media sosial itu kan potongan dari hidupnya gitu kan. Iya kan? Beda sama orang yang ditemui, Masya Allah ya. Ngajari dia sabar betul, mulai dari asar sampai ba'da isya, memastikan anak didiknya, anak tetangganya itu kan. Nah, sholat maghrib, cara wudhu, bisa ngisi waktu bainal maghrib wal isya, diakhiri dengan sholat isya jamaah, diajari hormat sama ibunya, paginya itu yang ngajari ngaji ini berangkat kerja, berangkat ke sawah, udah ketahuan aktivitasnya seproduktif itu.
24 jam bisa kepantau karena deket. Beda, karena main brandingnya beda sama yang di media sosial, yang diunggah pakaiannya dan lain sebagainya. Makanya di antara bentuk kedurhakaan murid itu adalah ketika menilai gurunya dari sisi fashionnya saja. Kiai-kiai kita ngajari kita pakaiannya ya gitu-gitu aja, ya ke sawah barang gitu. Itu kadang tidak lebih dihormati daripada asatid yang begitu datang pakai jubah, gamisnya double, ada outernya, ada innernya, mbuh pakai sempak ora kuwi. Sing penting sorbane kaya bane Vespa ngono. Jangan kebangetan sekarang ini. Ya karena apa? Karena seolah-olah kalau tiru-tiru ulama besar itu kualitasnya jadi besar juga. Ya, yang besar yang jelas gayanya gitu kan. Ilmunya itu tidak berbanding lurus dengan orang semakin gayanya tinggi apakah ilmunya ikut meninggi? Ya enggak, semakin rendah. Orang kalau ilmunya semakin tinggi itu dia enggak perlu validasi sosial seperti itu. Ya. Memang yang merusak tantangannya ke depan memang akan semakin parah gitu ya. Waliyadzubillah. Nah, kita sebagai orang tua ataupun yang ya calon orang tua itu juga harus mulai ya mendisiplinkan anak-anak kita. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan, maka sesungguhnya seseorang yang mengajari Anda satu huruf mimma tahtaju ilaihi yang Anda butuhkan fiddin di dalam menjalani keberagamaan ini, ya Quran lah paling tidak ya, paling penting itu Quran apalagi sampai hadis, fahuwa abuka fiddin. Maka ayahmu dalam agama itu adalah beliau itu. Ya, ada tradisi yang baik menurut saya. Misalnya gini, ada perantau kuliah di Jogja, lalu dia ngekos. Sepanjang dia kuliah itu diopeni benar sama bapak kosnya. Lalu dia mengatakan itu bapak saya. Itu baik itu. Itu baik itu. Ya, apalagi bukan hanya diajari seperti itu, tapi juga sampai diurusi. Mas, kalau selesai kuliah ada waktu kosong, mbok ikut ngaji di masjid misalnya. Wah, itu luar biasa. Wa kana ustaduna Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqul qala masyayikhuna. Ya, ini sanadnya jelas ya. Syekh Zarnuji dari Sadiduddin, kemudian dari gurunya. Apa kata gurunya? Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang kepengen punya anak yang alim, yang bagi ayyura il ghuraba aminal fuqaha, maka semestinya dia menjaga orang-orang asing dari kalangan orang yang ahli ilmu. Maksudnya gimana ini? Walaupun tidak kenal tapi dia ahli ilmu. Begini ya prakteknya. Imam Al-Ghazali salah satu contoh yang sampai punya level guru besar Hujjatul Islam, itu orang tuanya bukan orang alim. Ya tak? Orang tuanya hanya nggak bisa lihat orang alim, sewenang banget kalau ketemu sama orang alim. Sehingga itu yang memotivasi beliau nabung dari hasil jualannya itu ditabung. Jelang beliau wafat itu udah titip sama adiknya. Kalau aku mati, aku sudah siapkan dana pendidikan untuk Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini. Tolong besok kalau aku meninggal, ajari dia. Jadi uang itu akhirnya begitu meninggal ayahnya Imam Ghazali itu, uang itu dipakai karena sudah diwasiatkan untuk biaya pendidikan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Selesai dia merasa ilmunya sudah diajarkan semua, didorongnya Imam Ghazali itu untuk terus melanjutkan petualangan atau rihla ilmiahnya. Petualangan akademiknya berlanjut. Sampai kemudian Imam Al-Ghazali mendapatkan gelar Hujjatul Islam, sebab beliau sudah berhasil mendebat para orang-orang orientalis di zamannya, orang-orang yang kufur di zamannya untuk menjaga agama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengingat ya dan pengetahuan sejarah bersama untuk kita, Islam itu tidak selalu bercahaya, ya kan? Islam itu pernah mengalami gulita. Baik itu di zaman ya mulai dari
para khalifah-khalifah itu pernah mengalami. Ya. Bagaimana seorang khalifah? Khalifah itu orientasinya kan adalah pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Dan itu pernah terjadi, ada seorang khalifah yang terjebak pada kehidupan hitam, kehidupan gelap. Apa itu? Gay. Itu kebayang. Sampai anaknya juga itu bikin lagu yang bicara tentang patah hati atas pacar lelakinya. Itu masa kelam itu banyak. Bahkan pernah ada yang namanya di Mesir malahan gerakan tarkus sunnah. Hadis waktu itu sudah orang anti hadis, pernah terjadi. Makanya muncul ulama yang kemudian memperjuangkan eksistensi hadis itu, lalu digelari sebagai muhyis sunnah. Orang yang menghidupkan sunnah. Kenapa? Memang problemnya kompleks. Kalau diklasifikasikan menjadi dua, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang eksternal tentu dari luar Islam yang mendorong itu ya. Yang internal dari mana? Yang internal adalah gerakan tarkus sunnah itu terjadi karena ada distrust, hilang kepercayaan. Kenapa hilang kepercayaan? Karena ada oknum-oknum ulama yang memanfaatkan narasi hadis itu untuk kepentingan mereka. Sehingga muncullah hadis yang disisipi teksnya. Untuk apa nih? Untuk kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Ya. Jadi yang terjadi di masa lalu dalam teori ilmu sejarah kan itu akan menjadi siklus yang berulang. Hari ini terjadi, sudah sedang terjadi. Makanya ini balik lagi. Kalau kita itu jangan gampang-gampang ngecap orang, ini orang alim. Baru ketemu sekali Pak. Ya, baru ketemu sekali. Kenapa kamu bilang ini orang alim? Follower IG-nya banyak. Kenapa kamu bilang orang alim? Sekarang teman-teman mahasiswa itu sering kali ya ketipu sama influencer yang soft spoken gitu ya. Asal ngomongnya itu manis-manis gitu, wah itu diundang terus itu. Ya, pokoknya kalau pengen diundang mahasiswa syaratnya adalah tarkul qafiyah gitu ya. Enggak pakai kopiah, pakai kefiyah ada di sininya, ya kan? Nah, itu udah cukup itu. Lalu ngomongnya pakai quote-quote, produksi quote. Itu akan, iya. Sekarang memang begitu karena mau dikutip ya. Jadi semakin banyak quote-nya itu akan semakin laris. Karena orang ada butuh kepada itu. Padahal Al-Quran itu adalah induk quote gitu ya. Usulul quote. Kalau nyantri kan enggak ya tadi ya. Ada ala-ala, ada mahfudhot ya kan. Iya kan? Quote yang dari mahfudhot yang paling terkenal apa? Man janda wa janda gitu katanya. Hah? Itu orang-orang itu Masya Allah. Man jadda wajada. Man apa? Di sini ada tadi itu. Salaman wasala illa bil hurma. Ini kan kuat sebetulnya. Cuman kalau nggak kreatif nggak jadi kuat gitu kan. Jadi ruwet gitu ya. Karena pakai bahasa Arab sih soal. Jadi itu Imam Al-Ghazali. Jenengan misalnya wah nek aku arep dadi wong ngalim iki sempat ya. Kerjaane menyita waktu tenan. Paling tidak kalau yang diikuti yang bisa kita ikuti adalah bagaimana Imam Al-Ghazali itu bisa jadi orang alim karena ayahnya itu sangat menghormati orang yang alim. Tapi yang alim betul Pak. Yang alim betul, yang udah benar-benar nih orang alim. Kadang-kadang Pak orang alim tuh gak punya IG Pak. Gak punya TikTok. Iya karena mereka saking alimnya, saking waroknya. Benar gak ngurusi itu.
Dan jangan-jangan itu imam musola di salah satu, bukan semuanya. Salah satu imam masjid dan musola di kampung jenengan. Bisa jadi. Orangnya itu enggak mau ngerasani orang. Orangnya itu kalau ba'da sholat maghrib enggak kemana-mana. Udah iktikaf aja di situ. Jangan-jangan yang itu Pak. Karena alim itu seringkali tidak banyak ngomong. Tapi halnya, perilakunya itu mengajari kita. Kalau diprovokasi, diajak ngomongin politik dia, tukang nggih kula niku mboten mengikuti ngaten niku mangke malah kula keliru. Waduh, orang kayak gini langka, Pak. Langka. Saat ini gini pancing sedikit ya kan, dia udah lebih ahli daripada yang ahli. Ya. Padahal nggak pernah kuliah ilmu politik gitu. Masya Allah. Wa yukrimahum wa yu'adzimahum wa yu'tiyahum syai'a. Ya. Wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafizuhu alim. Kalaupun dia yang menghormati orang alim itu tidak ketularan jadi alim, dijamin hafizuhu aliman. Anak turunnya akan ada yang diberi jalan untuk menjadi orang alim. Itu Pak. Wa min tauqiril muallim, di antara bentuk menghormati orang yang mendidik kita adalah alla yamshi amamahu. Ini kecil-kecil ya, tapi kalau di pesantren itu kelakon begini ini. Kecuali memang disuruh, ayo duluan misalnya. Aduh kita nggak berani. Itu bentuk taukir saja. Walaupun hari ini model-model begini dianggap feodal gitu ya. Wala yajlisu makanahu, enggak ngambil tempat duduknya. Ya. Yo auto jadi kon mulang gitu. Lungguh ning dampare kiai ini tak lunggui. Wala yabtadi abil kalam indahu illa biiznihi. Ya. Enggak memulai pembicaraan kecuali dengan izinnya. Wala yuksiral kalama indahu. Ya. Dan tidak banyak ngomong, sesuai pertanyaan aja. Kalau ditanya, kalau dibutuhkan jawaban, ya jawab. Makanya di antara tradisi para ulama zaman dulu, kalau duduk dengan orang alim, mereka sejak awal sudah niat menjadi mustami'. Karena obrolan orang alim itu pasti kita bisa beristifadah kepada mereka. Wala yas'ala syai'an 'inda malalatihi wa yura'iyal waqta. Jangan banyak tanya, tanyanya itu macam-macam. Ya, kecuali memang disilahkan. Ya. Sekarang cocok lah, kalau di kampus nih cocok ini. Silakan diskusi, meneng. Oh, itu takdim luar biasa. Takdim banget ya, di-trigger macam-macam kontakon wis ora takon. Malah nek koncone takon bleroki marai suwe. Takon-takon barang aleman. Wala yaduqqal baba bal yasbir hatta yakhruja. Ya, kalau sekarang kan bisa, enggak usah ngetuk pintu, WA aja gitu. Pak Kiai sudah siap di depan. Jangan. Ya, makanya ngaji taklim itu ngaji barang aneh sebenarnya. Hari ini sangel ya. Cuman ya kalau kita pakai hadisnya Nabi, tubalil ghuraba, justru yang aneh-aneh di akhir zaman itu yang akan beruntung. Ya, orang yang asing itu artinya apa, Pak? Orang yang enggak ikut tren, Pak. Orang ikut tren tuh capek, Pak. Iya kan? Paling lama tren tuh berapa sih? 6 bulan per semester aja. Tren semester ini apa gitu kan. Semester besok trennya ganti lagi. Capek Pak. Orang ngikuti yang enggak punya pendirian begitu tuh capek. Iya tak? Iya. Lagi tren motor apa? Dijual yang lama. Sampai megap-megap ya tak? Nanti enggak tren ganti lagi. Oh ya remek. Gitu ya. Falhasil annahu yatlubu ridahu.
Ini tujuannya adalah kalau kita sudah punya ada hubungan yang sudah mapan antara murid dengan guru, merasa betul dia mendapatkan faedah, merasa betul dia mendapatkan keberkahan, hidupnya terangkat, derajatnya terangkat, maka ini diikat baik-baik. Kita kalau punya guru yang memang betul-betul membuat kita tercerahkan, ini jaga hubungannya, relasinya jaga betul Pak. Jaga betul. Ya. Harus dijaga betul. Sebab apa? Kalau sampai guru itu melihat kita tidak punya konflik, lalu beliau ridho sama kita, wajajtanibu sukhtahu, kita bisa menghindari konflik sama beliau, wayamtathilu amrohu, dan berusaha derek dawuh fi ghairi maksiatin, sepanjang bukan dalam maksiat kepada Allah. Ya, sebagaimana la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq, kama qala Nabi, inna asyarran nasi may yudhibu dinahu lidunya ghairihi wa bi maksiatil khaliq. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang menghilangkan prinsip dan keimanannya untuk apa? Untuk kepentingan orang lain dan karena maksiat. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man la yata'allaqu bihi. Jadi itu ya, mencari ridho dari seorang guru itu akan menjadi bagian dari penghantar keberkahan hidup buat kita. Kalau kita dapat guru yang benar Pak, yang tepat, maka mencari ridhonya itu kita semangat dengan rela hati. Tapi begini, problemnya sekarang karena relasi sosial dan interaksi sosial kita tanpa batas. Prinsip hidup kita itu seringkali tergoyahkan oleh cemaran-cemaran prinsip hidup orang lain. Padahal situasinya berbeda. Hubungan kita dengan guru kita itu baik-baik saja. Tapi di media sosial ada konflik misalnya. Yaitu tidak kemudian konflik orang lain itu adalah konflik kita. Makanya tidak usah terlalu humanis. Kok kayaknya waduh jadi aktivis sosial banget gitu kan. Kalau di sana begitu, di sini ya beda. Ya beda. Guru kita adalah guru yang baik selama ini yang kita ketahui. Maka bisa berbeda dengan gurunya orang itu. Dia salah pilih saja, bukan gurunya kok dilayakke menjadi guru. Makanya kalau ada semacam, kalau di dunia pendidikan formal itu kan ada standar ya kan, ada misalnya sertifikasi ya toh, ada kemudian standarisasi. Itu penting banget. Ya, itu penting banget. Paling tidak kita bisa melihat bahwa kualifikasinya dosen itu memang benar, dia ini sudah punya kualifikasi. Jam terbang ngajarnya, risetnya sudah memenuhi syarat. Coba tokoh-tokoh di masyarakat kita itu ada semacam standar begitu. Ya, itu. Saya kemarin begitu ya, menginisiasi standarisasi imam dan khotib Jumat aja sange loh. Nanti kita adakan lagi bulan Agustus. Standarisasi misalnya imam majelis, kan sekarang majelis banyak tuh, gitu. Cilik-cilik majelis ya. Iso kumplang-kumplung wis duwe majelis dhewe. Jan kewanen tenan gitu. Kewanen tenan. Iya. Wong hidupnya masih labil, masih hidup antara dari satu kuat ke kuat yang lain. Wis duwe majelis gitu. Nah, makanya sekarang disebut fenomenanya apa? Majelis kata-kata hari ini gitu. Nah, itu Gus kata-kata hari ini ngomong karu-karuan gitu. Ya. Majelis apa? Kata-kata hari ini. Ya, kalau sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, kalau kita belajarnya benar, kuliahnya benar, sinaune tenanan, ketemu sama orang-orang hebat,
Nggak gampang keluar kata-kata hari ini. Karena apa? Dia pertimbangkan dulu diksinya bener enggak gitu loh. Diksinya bener enggak. Kira-kira implikasi sosialnya apa. Iya kan? Apalagi kalau orang belajar nahwu kan, ya kan? Ini ada huruf syartiyahnya jawabnya mana. Mikir gitu Pak. Enggak gampang-gampang memproduksi kata-kata. Sebab apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Perkataan kita itu ada tanggung jawabnya. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya. Kata-kata hari ini, tungguin sama malaikat. Kayak ngomong gue, ya. Antene ora gelem ngamal kita kempleng kowe. Kabura maktan. Wong kok senengane kata-kata terus ya. Wong nek duwe bojo ngelone bojone beris ngono lho. Ora usah kata-kata wae ya toh. Kecuali dia memang sedang nulis gitu kan. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahmatullahi alaihi yahki. Beliau bercerita, anna wahidan min kibari a'immati Bukhara, salah satu orang besar, orang topnya dari negeri Bukhara. Sekarang bagian dari mana? Mana? Tempat Imam Bukhari itu mana? Bukan Tantan, pokoknya negara kan. Kazakhstan ya? Kalau nggak salah ya. Itu kalau dalam bahasa Arab, negara yang ujungnya ada tannya itu disebut dengan ma wara'an nahar. Ya, itu kan banyak itu negara yang tan semua itu negara di balik sungai yang besar. Ya. Karena yajlisu majlisad dars. Beliau ini salah satu orang besar tadi itu duduk di salah satu majelis. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan wa sa'alu an. Di tengah-tengah berlangsungnya pembelajaran itu beliau berdiri. Lalu banyak orang yang bertanya akhirnya. Faqal inna ibna ustadi yal'abu ma'asibyan fi sikkah. Anak dari guru saya sedang bermain dengan teman-temannya. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjidi. Kadang-kadang datang ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadihi. Kebayang enggak? Ini ada orang alim besar duduk di majelisnya, di majelis. Lalu tiba-tiba dia kenal salah anak dari yang ngampu majelis itu datang nengok-nengok. Begitu nengok dia berdiri, nengok dia berdiri. Makanya ditanya, kok kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kenapa? Saya tadi lihat putranya guru saya itu di situ, makanya saya berdiri untuk takzim. Itu. Ini sikapnya orang zaman dulu seperti itu. Ya. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'isal a'immati fi Marwa wa kana sultan yahtarimu ghayatal ihtiram. Ya. Al-Qadi Fakhruddin ini sangat dihormati bahkan oleh penguasa waktu itu. Yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Wa kana yaqul innama wajadtu hadal mansibah, kata siapa tadi? Syekh Fakhruddin tadi. Kok bisa dapat penghormatan sedemikian rupa? Apa yang Anda miliki? Apa kata beliau? Hadal mansib bi khidmatil ustad. Saya seperti ini karena saya sendiri memperlakukan guru saya itu dengan sangat baik. Fa inni kuntu akhdumul ustada. Maka saya dulu itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada guru saya, namanya Al-Qadi. Ya, namanya Al-Qadi ini imam. Ya, Al-Qadi itu kalau sekarang itu ya MUI lah gitu ya. Tapi MUI yang benar ini. Enggak gini. Loh, mohon maaf, saya pengurus MUI juga. Jadi di MUI itu kan komisinya banyak. Ada yang memang ditempati ulama, ada yang bukan ulama. Itu Pak. Walaupun majelis ulama, enggak semuanya ulama Pak. Majelis ulama itu nama organisasinya saja. Isinya macam-macam. Kalau kata guru saya, ya sing rada bajingan barang ya ono.
Ada yang begitu itu. Ada. Ya. Ada yang cuman namanya saja di situ. Dia datang waktu pelantikan dapat SK, habis itu foto-foto jadi profil, picture beberapa bulan. Habis itu sudah, itu dan identitas saja. Habis itu nggak pernah kontribusi. Ya, itu banyak. Wa kuntu akhdimuhu wa adbaha ta'amahu 30 sanah. Wala aqulu minhu syai'an. Ini zaman dulu itu begitu. Karena memang yang dikhidmai itu betul-betul ulama yang nggak punya waktu. Bahkan untuk nyari makan aja nggak punya waktu. Demi apa? Demi khidmatul ilm. Kan banyak seperti itu. Imam-imam kita misalnya Imam An-Nawawi misalnya. Ya toh? Sibuk benar. Makanya kalau pertanyaannya nikah tuh hukumnya gimana? Oh, nikah tuh hukumnya gimana? Ya enggak gimana-gimana, memang dia standarnya sunnah untuk orang yang rada nganggur gitu. Iya, dia badannya sehat, punya kerjaan yang masih ada luang waktu, penghasilannya untuk menafkahi ada, lalu karena badannya sehat, hormon testosteronnya bagus gitu ya. Nah ini sunnah nikah ini, sunnah. Jadi wajib kalau dia lihat wedhus saja dia horny misalnya. Wah ini wajib ini sudah. Ngelihat sapi kemarin dia udah pusing misalnya. Ah ini udah wajib. Ya. Menjadi haram kalau jelas-jelas dia ya sayap burungnya patah misalnya nggak bisa terbang. Itu haram nikah. Nggak bisa menafkahi zahiron wa batinan, itu haram nikah dia. Lah terus yuk gue nikah ki arep dadi apa ya nggo status wae misalnya. Ya, itu haram nikah. Gitu ya. Masih ada waktu satu pertanyaan lah kalau teman-teman mau. Monggo. Nah, ini takdim semua ya, nggak ada yang tanya ya. Ya. Betul. Semakin mahal semakin bagus gitu ya. Iya. Itu bisa saja satu hal yang bisa saja itu dua hal yang berbeda. Misalnya gini, ada pesantren tuh yang sebetulnya dia bagus, tapi ada human error gitu ya. Tapi kalau memang secara manajerialnya memang tidak bagus, berarti memang dia pesantren yang memang tidak bagus. Mungkin dari sisi dia sudah terlanjur fokus pada branding kelembagaannya, tapi di lapangan itu tidak ada. Sayangnya industrialisasi pendidikan itu tidak hanya dialami pendidikan umum saja. Pesantren banyak yang ikut tren industrialisasi pendidikan. Industrialisasi pendidikan itu salah satu cirinya menurut sebagian ahli itu adalah pakai konsep tadi itu, dia memainkan psikologi massa bahwa semakin mahal semakin baik. Padahal faktanya ya tidak begitu. Banyak atau tidak sedikit pesantren atau lembaga pendidikan yang SPP-nya itu ya sangat murah, tapi lulusannya bisa tembus ke luar negeri. Banyak juga yang begitu. Karena sudah disiapkan betul di situ. Jadi kalau kita mau sekarang ini kan kompleks ya. Karena kalau kita memondokkan anak, kita tidak sedang menitipkan anak kita kepada kiainya langsung, tapi kepada pengurus.
yang daily activity-nya itu tidak dengan kiainya, tapi dengan pengurus itu. Sehingga mau tidak mau kita harus tahu bagaimana kondisi di lapangan kepengurusannya. Contoh, kalau anak saya misalnya di tingkat SD, itu satu pembimbing itu hanya pegang 3 anak misalnya. Ya masihlah bisa dihandle kalau cuma 3 anak. Tapi kalau satu pembimbing yang usianya masih usia kuliah, katakanlah kalau semester 3, semester 4 sampai 5, usianya 20-an gitu kan. Itu kan emosinya masih belum stabil, belum lagi kalau lagi ada tugas kuliah berat, ada proyek, pulang-pulang ke pondok dia harus ngurusi 10 anak. Misalnya. Wah, jangan stres tenan. Ya. Oh, ini berarti manajemennya kurang bagus ini. Ya. Gini Pak Kiai itu tidak semuanya belajar manajemen pendidikan Pak. Ya, tidak semuanya nggih, itu fakta di lapangan. Menurut ketua RMI ngomong ke saya itu, Jan iso ngumpul ke kiai-kiai iso teko tenan wis rekor. Kadang untuk berorganisasi saja itu sulit untuk diajak berorganisasi. Padahal organisasi itu penting untuk mengupdate informasi. Contoh misalnya ada regulasi apa sekarang yang baru. Itu tidak akan diketahui kalau tidak gabung di komunitas organisasi. Sehingga kiai itu yang bagus itu adalah ilmu dunianya jalan, ilmu ukhrawinya juga jalan. Sehingga dia tahu manajemen, oh ngurusi anak ini bagaimana, ngurusi anak ini bagaimana. Oh ada kasus, nanti tak dungak nih ini, gak bisa gak cukup dungo Pak. Harus ada treatmentnya langsung kalau sekarang. Ngerti nggih? Ya, barangkali itu yang bisa kita diskusikan pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oh ada, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, moga. Nggih. Ya, sebetulnya agak ini ya, kalau kita generalisir itu agak kurang tepat ya. Sebab bisa jadi dari satu pesantren itu keluar itu bisa beda-beda karakter anaknya. Maka kalau saya tandai, saya pelajari Pak adalah sepercaya apapun kita kepada pesantren dan sehebat apapun pesantrennya, orang tua tetap harus melibatkan diri, memastikan anaknya itu punya karakter yang diinginkan oleh orang tuanya Pak. Kita memasrahkan anak kita di pesantren, sedangkan yang di pesantren juga yang diurusi juga banyak dan pengetahuan mereka di dunia luar seperti apa. Itu juga kadang-kadang mereka tidak seperti pengetahuan orang tuanya Pak. Maka orang tuanya lah yang harus, ya kalau strategi saya kalau lagi liburan ajak ngobrol Pak. Mereka tetap harus punya hubungan spesial dengan kita dibanding dengan yang di pesantren. Ya, kadang-kadang anak kita itu waktu TK lebih percaya gurunya daripada orang tuanya kan. Nah, iya toh? Maka kita harus riset itu Pak. Makanya penting ya teman-teman Bapak Ibu ya.
Jenengan itu kalau anaknya sudah sekolah, jenengan jangan leren sekolah. Sekolah yang artinya itu belajar, jangan leren. Jangan sampai pengetahuan kita itu keteteran sama anak kita, dicengin karo anaknya dewe serepot. Belajar Pak. Supaya kita jadi orang tua itu tetap layak untuk diorang tuakan sama anak kita pengetahuannya. Oh. Iya, harus sekolah. Iya. Sama ini ya yang terakhir. Ya, kalau kita ngasih tahu anak itu memang semakin sulit. Hari ini Pak tidak sedikit santri yang lulus aliyah langsung judol dia Pak. Terlibat judol dia. Setiap hari nongkrong ning warung kopi, metingkrang nih karo misuh-misuh barang nih kalah ngegame segala macam. Ya, dan itu cikal bakalnya itu kalau lagi liburan. Maka kalau lagi liburan itu Pak, kalau sudah kok kayaknya capeknya sudah mulai berkurang. Jangan keduluan temennya Pak. Jenengan luangkan waktu. Yuk, metu yuk. Ajak jalan Pak. Ajak jalan. Harus ada family time-nya Pak. Jangan sampai dia lebih nyaman sama temennya daripada sama keluarganya. Ikhtiarnya gitu nggih. Nggih, matur. Kata